Biasanya, Indonesia mengalami musim kemarau pada bulan April sampai bulan Oktober. Namun, waktu itu tidak pasti dan bisa bergeser. Salah satu faktor yang bisa mengubah waktu musim kemarau adalah fenomena El Nino. El Nino sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak Tuhan. Awalnya, terminologi ini digunakan oleh nelayan di pantai Ekuador untuk menunjukkan adanya arus panas yang muncul saat Natal hingga beberapa bulan berikutnya. Dari penjelasan di atas, maka El Nino bisa diartikan sebagai fenomena naiknya suhu permukaan air laut Samudra Pasifik di atas normal. El Nino juga memberikan dampak tidak hanya pada negara Indonesia, namun juga kawasan Amerika Latin dan juga negara-negara yang lainnya. Dampak dari fenomena El Nino kali ini juga dirasakan petani, seperti contoh adalah petani porang. Lalu seperti apa dampak El Nino terhadap tanaman porang? Mari kita simak. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya berada di lahan porang ya, untuk melakukan pengecekan lahan dan memastikan bahwa porang-porang yang kita tanam itu kondisinya baik-baik saja. Di bulan Januari ini biasanya hampir setiap hari bisa dipastikan turun hujan. Bahkan pagi, siang, hingga sampai malam hari pun kadang juga hujannya sangat lebat. Dengan sedikit bercerita ya teman-teman, di daerah saya ini sudah hampir 14 hari ini tidak turun hujan. Ya, tepat 14 hari ya teman-teman. Belum ada tanda-tanda akan turun hujan lagi. Biasanya 2 minggu yang lalu itu hujannya turun sangat lebat sekali. Cuma sudah 14 hari ini itu belum ada tanda-tanda akan turunnya hujan lagi. Dan kalau teman-teman lihat, ini cuacanya sangat panas sekali ya teman-teman. Mataharinya sangat terik sekali. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa memasuki pertengahan bulan Januari ini sudah masuk proses pembesaran umbi ya teman-teman pada tanaman porang. Dan melihat cuaca yang ekstrim seperti ini, karena di tempat saya sudah 14 hari atau 2 minggu sudah tidak turun hujan. Apakah nanti berdampak pada porang? Nah, pada kesempatan ini saya akan membahasnya. Jadi, nanti apabila teman-teman pun menemui cuaca yang seperti ini di tempat teman-teman, teman-teman semuanya bisa segera mengatasinya agar tanaman porangnya bisa baik-baik saja dan tidak mengganggu pertumbuhan. Nah, ini saya sambil pengecekan lahan ya teman-teman. Jadi kita jalan ke sana. Kalau melihat tanaman porang yang besar-besar ini, dulunya itu saya tanam menggunakan bibit umbi. Dan seperti ini perkembangannya teman-teman. Sungguh luar biasa ya teman-teman. Kira-kira dampak apa yang akan terjadi jika cuaca ekstrim ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang sangat lama? Sebelum masuk ke isi pembahasan, mari kita dengarkan intro berikut ini. Jika melihat kondisi porang dan melihat kedua pohon yang sudah saya sampaikan tadi itu sangat bertolak belakang sekali dengan kondisi cuaca yang terjadi di daerah saya ini teman-teman. Karena sudah 14 hari ini belum ada tanda-tanda turun hujan. Dan kira-kira apa dampaknya apabila menemui cuaca ekstrim seperti ini? Ini saya ambil contoh ya teman-teman. Nah, ini porang dari bibit umbi. Karena sudah 14 hari tidak hujan,
dan tidak terkena air hujan, itu dampaknya seperti tanaman yang lainnya ya teman-teman. Daun pada pohon porang ini juga terlihat layu seperti ini. Seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman jangan panik dulu. Karena kalau bibit dari umbi batangnya yang besar-besar seperti ini masih bisa bertahan. Cuma kalau kondisi cuacanya yang ekstrim ini masih berlanjut dalam jangka waktu yang panjang, itu harus cepat-cepat diantisipasi. Dan antisipasinya itu seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas di video belakang ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini saya sudah pindah tempat ya. Artinya dari lahan yang sekarang pindah ke lahan yang dekat rumah. Karena tadi udah ada peringatan di handphone terlalu panas dan tidak bisa mengambil video. Dan akhirnya saya cabut dari lahan tadi dan pindah ke dekat rumah. Saya akan bahas lebih lanjut tentang dampak dari cuaca ekstrim di daerah saya ini. Dan tadi untuk bibit dari umbi, sekarang bibit dari katak yang lebih kecil ya teman-teman. Dan ini pindahan dari media polybag. Kalau teman-teman lihat ini sudah 14 hari ya, tidak terkena air hujan, masih terlihat segar-segar seperti ini. Cuma beberapa yang terlihat layu. Jadi apakah yang lain itu layu? Cuma beberapa yang kelihatan layu. Jadi apakah bagian sebelah sana itu ada yang layu juga? Nah seperti ini teman-teman, ini juga layu ya teman-teman. Ada lagi ini, coba kita tengok di bagian sana ya teman-teman. Di bagian sana ternyata juga ada yang layu. Nah layunya bibit katak atau umbi itu dibedakan. Kalau bibit katak layunya itu seperti orang sakit ya teman-teman, jadi langsung layu. Jika terkena panas lebih dari 3 hari saja bibit dari katak itu sudah layu. Beda dengan bibit dari umbi seperti ini. Dan lebih parahnya lagi, bahkan sudah ada yang mati. Seperti ini udah tidak kuat lagi ya teman-teman untuk berdiri. Dan memang tanahnya sudah sangat kering karena sudah 2 minggu tidak turun hujan. Jadi dampaknya sama-sama layu ya teman-teman. Ini untuk dampak dari bibit katak ataupun bibit dari spora. Kemudian dampak yang kedua adalah menguningnya bagian ujung daun seperti terbakar. Kemudian yang kedua, daun menguning dan bagian ujungnya itu terlihat seperti terbakar. Jadi seperti ini contohnya teman-teman. Nah ini tunas yang kedua ya teman-teman, karena tunas yang pertama itu sudah mati. Jadi ini tinggal tunas yang kedua. Jika dilihat secara detail sudah muncul warna kekuning-kuningan pada daun dan bagian ujungnya terlihat seperti terbakar. Bisa teman-teman perhatikan. Ini menandakan bahwa porang ini itu kekurangan air ya teman-teman. Ini untuk dampak yang kedua, bagian ujung seperti ini seperti terbakar dan daunnya kelihatan menguning. Yang lebih kelihatan lagi itu kalau teman-teman tanam bibit cabutan. Saya ambilkan contoh seperti ini. Kemarin yang ini sempat saya bikin video ya teman-teman. Jadi di bagian sini itu sudah saya buatkan video yang kemarin. Nah teman-teman, ini bibit dari cabutan seperti yang saya review kemarin. Sekarang kondisinya seperti ini. Ini daunnya menguning, tanda-tanda ini kekurangan air. Kalau yang sebelah sini itu adalah bibit dari katak dan bisa dilihat daunnya masih segar ya teman-teman. Meski tidak terkena air hujan selama 14 hari. Seperti ini daunnya
bisa dilihat apabila teman-teman petani porang itu menjumpai kalau menemui cuaca yang sangat ekstrim seperti ini, itu biasanya pada porang itu muncul bercak daun. Jadi bercaknya itu seperti ini teman-teman. Jadi jika porang teman-teman seperti ini, berarti suplai airnya itu kurang. Nah, ini juga bisa teman-teman perhatikan, karena memang di tempat saya cuacanya sangat panas sekali ya teman-teman. Karena bibit cabutan yang ada di video kemarin itu mati, ini juga kelihatan layu dan sepertinya ini akan mati. Jadi dampaknya sangat jelas sekali ya teman-teman. Nah, dampak dari cuaca yang sangat ekstrim, pertama batang dan daunnya itu terlihat layu, bahkan sampai mati seperti ini. Dan yang kedua, bagian ujungnya itu terlihat kering seperti terbakar. Seperti ini juga contohnya. Dan yang ketiga itu, daunnya itu muncul bercak. Jadi dampaknya seperti itu teman-teman. Apabila di daerah teman-teman menjumpai atau menemui cuaca ekstrim seperti di daerah saya, apa yang perlu teman-teman lakukan? Nah, yang pertama, melakukan pengecekan tanaman porang satu persatu. Jadi di setiap lahan ya teman-teman, misalnya luas lahannya itu 100 meter, ya kita cek satu persatu, mulai dari pangkal sampai ujung. Jadi jika memang masih aman, kita lebih tenang ya teman-teman. Karena apa? Untuk menanam porang juga membutuhkan modal yang sangat banyak. Apabila kita tidak serius untuk merawatnya, nanti bisa-bisa gagal sebelum masuk musim panen tiba. Nah, itu yang pertama yang harus teman-teman lakukan, yaitu pengecekan. Pastikan tanaman porang itu kondisinya baik-baik saja ya teman-teman. Yang kedua, apabila cuaca masih berlanjut dan belum ada tanda-tanda turun hujan, segera sediakan cadangan air. Jadi siapkan cadangan air untuk apa? Untuk dilakukan pengocoran pada setiap batang. Jadi misal kita tanam itu 2000 batang, ya 2000 pohon itu harus kita kocori satu persatu. Nah, untuk waktu pengocoran itu biasanya di pagi hari atau sore hari. Dan apabila teman-teman melakukan pengaturan itu saat pagi hari, usahakan jangan sampai terkena di bagian daun ya teman-teman, karena nanti bisa terbakar seperti ini. Kalau memang cuacanya pada saat itu memang sangat ekstrim, untuk pengocoran bisa dilakukan 2-3 hari sekali. Karena misal cuaca ekstrim semacam ini berkelanjutan, itu sangat berisiko sekali pada tanaman porang. Apalagi bibit yang ditanam itu adalah bibit dari katak, dari bunga misalnya, atau beli dari polybag. Dan lebih bahaya lagi apabila teman-teman beli dari bibit cabutan. Jika terpaksa beli dari bibit cabutan, harus perawatannya ekstra. Minimal setiap hari harus dilakukan pengocoran. Solusi yang ketiga, jangan lakukan pemupukan di saat cuaca ekstrim seperti ini. Boleh dilakukan pemupukan, tapi dengan syarat suplai atau cadangan air untuk pengocoran tanaman porang itu memang benar-benar terpenuhi. Jadi setiap hari pada sore hari harus dikocori. Tapi misal airnya dirasa tidak mencukupi, sebaiknya ditunda dahulu pemupukannya sampai musim hujan turun lagi. Nah, mungkin itu sedikit ulasan mengenai dampak ekstrim fenomena El Nino atau cuaca panas pada tanaman porang. Sekian teman-teman, dan nantikan video-video menarik selanjutnya. Calling.